Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyan ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa fil ayatil ukhra qala Allah ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini Allah meringankan langkah kaki kita, memberikan petunjuk sehingga malam ini tidak ada yang nyasar, sehingga malam ini tidak ada yang keliru, sehingga malam hari ini kita berkumpul lagi di minggu-minggu yang telah kita hadiri bersama minggu-minggu yang kemarin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan segala amalan-amalan yang kita lakukan, sehingga amalan-amalan tersebut menjadi amalan yang memberatkan timbangan amalan kelak di hari kiamat. Salawat serta salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana perjuangan beliaulah kita dapat mengenal agama yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di muka bumi ini sebagai rahmat bagi kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini pula yang saya hormati Sahibul Bait Habib Hamid bin Muhammad dan Habib Abdullah bin Muhammad Pada'ak, Imam Masjid Agung Al-Habib Abdurrahman bin Umar Al-Habsyi, dan singkatnya kepada teman-teman semua yang menyempatkan waktunya untuk hadir di majelis ini. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam salah satu hadisnya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalathumul malaikah wa ghasyatuhumur rahmah wa dzakarahum fi man indah, yang artinya tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah membaca kitab Allah, mempelajarinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengutus para malaikat, menurunkan keberkahan kepada mereka, memberikan ketenangan kepada orang-orang yang berkumpul itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebut orang-orang yang hadir berkumpul itu, memuji-muji mereka di antara makhluk yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita hadir di majelis pada malam hari ini, hati kita ikhlas, hati kita juga menjadi tenang. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memuji-muji kita di antara makhluk yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki bulan Maulid 1443 Hijriah, yang mana peristiwa lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada tahun tersebut yang namanya tahun Gajah, yang mana pada tahun tersebut terdapat peristiwa yang begitu besar. Pasukan-pasukan yang dipimpin oleh Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Pada tahun tersebut Allah Subhanahu wa taala juga melindungi rumahnya, melindungi tempat
tempat tersebut dengan cara apa? Melenyapkan mereka, ya, melenyapkan mereka sehingga mereka binasa dan kekal di neraka selama-lamanya. Jadi sebagaimana ayat yang saya sudah bacakan tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang, telah hadir di antara kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri, yakni golongan manusia. Sesungguhnya Rasul itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW tidak pernah dari golongan jin, selalu dari golongan manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Sungguh Rasulullah SAW itu sangat risau dengan keadaan kita. Rasulullah itu selalu gelisah. Bahkan ketika Rasulullah SAW wafat, yang Rasulullah sebutkan itu bukan hartanya, bukan anak-anaknya, melainkan umatnya. Nah, kita ini sudah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Beliau itu sangat risau dengan keselamatan kita. Iya. Bagaimana kita ini tidak ada yang mencicipi neraka. Kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Itu kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya seluruh umat itu akan masuk surga kecuali mereka yang enggan. Faman ya'ba ya Rasulullah. Siapa? Jadi para sahabat itu bertanya kepada Nabi, siapa yang enggan untuk masuk surga? Ya. Faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, kepadaku kata Rasulullah, maka dia masuk surga. Wa man asani dakhalan nar. Yang bermaksiat kepadaku, yang tidak taat kepada Rasulullah, maka dia masuk neraka. Begitu juga Rasulullah SAW ini sangat rahmat kepada orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW juga tegas kepada orang-orang kafir. Sehingga pada saat itu Rasulullah SAW, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menjadi teladan bagi kita semua. Rasulullah SAW maksum sepanjang hidupnya, tidak pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran. Bahkan dikisahkan pada saat Rasulullah SAW balita, berumur sekitar 4 atau 5 tahun, pada saat itu Rasulullah bermain dengan teman-teman sebayanya. Saking Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Rasulullah SAW, pada saat itu mereka berkejar-kejaran dengan teman-temannya. Rasulullah berkejar-kejaran dengan teman-temannya. Ada air yang tergenang pada saat itu. Teman-temannya itu ramai-ramai itu mengangkat gamis mereka sehingga terlihat aurat mereka. Namun pada saat itu Rasulullah SAW itu ketika ingin mengangkat gamisnya, karena teman-temannya pada saat itu kan kelihatan semua auratnya. Mereka mengangkat gamisnya tuh, lupa takala kambakunya dorang itu, ya kata orang Sumba tuh, sampai kelihatan kambakunya mereka atau dengkulnya. Tapi Rasulullah SAW ketika ingin mengangkat, langsung malaikat itu buru-buru menurunkan bajunya, sehingga tidak terlihat aurat Rasulullah SAW. Begitu juga Rasulullah SAW itu tidak pernah sekalipun melihat auratnya. Nah, kalau kita ini kan beda kan. Kita ini kalau misalnya mandi aja harus lihat dulu ya ke bawah. Harus pegang-pegang, harus ini itu. Jadi sungguh kita tidak akan pernah sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka dari itu sebagai contoh tauladan yang baik di hari kelahiran Rasulullah SAW ini, kita hendaknya menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang sudah mulai punah di antara kita. Ya. Begitu juga kita sebentar lagi akan merayakan perayaan Maulid. Nah, perayaan Maulid ini sudah setiap kali kita ingin merayakan Maulid, ketika masuk bulan Maulid, muncullah para penceramah-penceramah yang di sebagian mereka itu menyalahkan perayaan Maulid tersebut. Mereka mengatakan Maulid ini adalah suatu perkara yang bid'ah. Mereka berpatokan pada hadis Nabi, man amila amalan laisa alaihi amrina fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contoh, yang bukan dari perkara agama kami, kata Rasulullah SAW, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Mereka berpatokan pada hadis tersebut sehingga melupakan amalan-amalan, bahwa amalan yang terjadi pada bulan Maulid ini, itu terdapat kesunahan.
Seperti tadi itu yang hadis yang saya sebutkan itu wa majtama'a qaumun. Kita kan berkumpul ini pada waktu perayaan Maulid. Di situ kita berkumpulnya manusia. Di situ kita tidak melakukan kemaksiatan. Ada silaturahmi di situ. Di situ juga terdapat apa? It'amut ta'am. Iya. Ada pemberian makanan. Begitu juga di situ kita membaca Al-Qur'an. Kita mendengarkan tausiah. Di situ ada syiarnya. Terus apa yang salah di dalamnya? Bahkan Imam As-Suyuti dalam salah satu kitabnya menyatakan, inna asla amalil maulidil ladzi huwa istima'un nas wa qira'ati ma tayassara minal Qur'an wa riwayatul akhbaril waridah fi mabda'i amr an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidi minal ayati thumma ya'uddu lahum ya'kuluna wa yansuruna min ghairi ziyadah ala dhalika minal bid'il hasanal allati yasauba 'alaiha sahibahuma lima fihi min ta'zimi qadar Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idharil farhi wal istibsyari bi maulidis syarif. Yaitu apa? Ketika perayaan Maulid itu manusia berkumpul membaca Al-Qur'an, mengisahkan teladan, karena kita kan dalam pembacaan Maulid ini kan terdapat kisah teladan para nabi. Kisah Nabi SAW dibacakan pada saat itu. Sehingga apa? Orang-orang yang hadir menambah kecintaan kepada Nabi. Jadi ketika kita mendengar kisah Nabi itu, sungguh akan menambah keimanan kita. Karena di dalamnya terdapat perjuangan Nabi SAW yang begitu sangat luar biasa. Kemudian menghidangkan makanan. Di situ ada penghidangan makanan yang kita nikmati bersama juga pada saat itu. Setelah itu kita beramai-ramai pulang yang merayakan Maulid. Tidak lebih. Maka hal tersebut termasuk bid'ah hasanah. Orang-orang yang melakukannya insya Allah akan diberi pahala karena mengagungkan derajat Nabi, menampakkan sukacita dan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW yang mulia. Begitu juga Rasulullah SAW juga melakukan puasa Senin Kamis. Kenapa? Ketika Abu Qatadah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah melakukan puasa pada hari Senin dan Kamis? Rasulullah SAW menjawab, "Dzaka yauma wulidtu fihi wa yauma bu'istu au unzila alayya fihi." Hari tersebut pada hari Senin itu, kenapa kita disyariatkan untuk kenapa Rasulullah SAW berpuasa pada hari Senin? Karena pada hari tersebut aku dilahirkan, kata Rasulullah. Ya. Kemudian wahyu juga turun padaku pada hari itu, yaitu hari Senin. Nah, Rasulullah SAW itu mengagungkan kelahirannya dengan berpuasa. Rasulullah juga mengagungkan hari Senin tersebut dengan melakukan puasa sunnah karena kelahiran beliau, dan juga ketika Rasulullah SAW menerima wahyu tepat juga pada hari Senin. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah salah ketika kita merayakan kelahiran Nabi? Sungguh hal tersebut tidaklah salah. Nah, mungkin sebagian saudara-saudara kita yang bermazhab salafi menyalahkan hal tersebut karena menurut mereka pada zaman Nabi tidak ada satupun orang yang merayakan Maulid Nabi. Terus pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, begitu juga di zaman imam 4 mazhab itu tidak ada satupun yang merayakan Maulid. Nah, sampai pada akhirnya mereka menyatakan hal tersebut bid'ah dolalah, bid'ah sesat. Nah, tidak ada salahnya di dalamnya. Coba kita kaji, coba mereka hadir dulu. Apa yang kita lakukan di dalamnya? Mereka kan tidak berani ini kan menyalahkan perkara-perkara berkumpulnya manusia. Contoh saja, pada saat perayaan Maulid ini ada futsal. Ada tidak yang berani speak up? Futsal itu bid'ah. Ada tidak yang berani berbicara kalau berpesta pora itu bid'ah? Ada tidak? Tidak mungkin ada yang berani.
Mereka beraninya hanya menyalahkan perkara-perkara yang baik seperti ini. Kalau saja mereka berani ya teriak seperti itu, mungkin mereka adalah termasuk dari 129 korban yang semalam itu. Iya. Karena apa? Dua supporter yang gila di dunia ini, supporter caleg dengan supporter bola. Jadi tidak mungkin ada berani mereka mengatakan demikian. Tapi mereka berani menyalahkan perkara-perkara yang baik seperti ini karena mereka tidak menemukan dalil, kata mereka. Nah, juga perayaan Maulid ini juga dilakukan oleh Panglima Perang Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1183 Hijriah. Contoh saja keberkahan Maulid ini, perayaan Maulid ini di Indonesia contohnya ya. Ketika adanya perayaan Maulid, itu banyak sekali di antara kita yang berkumpul antusias di dalam. Kenapa? Karena pada saat itulah momen kita untuk syiar. Berbondong-bondong manusia. Nah, jadi di dalamnya tidak ada salahnya kalau saja diniatkan untuk syiar. Nah, maka dari itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala ini menyemarakkan kita bukan hanya pada Maulid saja, pada bulan Maulid saja. Kita mulai berbondong-bondong untuk berkumpul di masjid. Iya, jangan hanya pada saat Maulid saja. Tetapi kita jadikan setiap hari ini Maulid. Iya, dengan apa? Dengan menghidupkan sunnah Nabi. Kita ini kan termasuk orang-orang yang sedikit peduli dengan masjid kan? Ya tidak. Ketika azan berkumandang itu kita susah sekali menggerakkan langkah kaki kita menuju masjid. Rasulullah SAW itu hampir tidak pernah melakukan sholat wajib itu di rumah. Selalu berjamaah di masjid. Nah, kenapa kita tidak bisa mencontoh hal tersebut? Begitu juga Rasulullah SAW itu banyak sekali banyak sekali mencontohkan hal-hal yang baik. Iya, kenapa kita tidak bisa tiru? Padahal Rasulullah SAW sudah menjelaskan dalam salah satu hadis yang saya sebutkan tadi, siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan orang-orang yang bermaksiat kepadaku mereka masuk neraka. Jadi ketika kita ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, kita hidupkan sunnah beliau. Jangan hanya pada perayaan Maulid kita mulai sudah bersemangat, tetapi di luar bulan Maulid mulai kita kendor sudah. Masjid kita abaikan. Ketika Maulid kita mulai beramai-ramai ke masjid. Tapi pada saat hal-hal yang wajib seperti sholat 5 waktu kita abaikan. Nah, jadi jadikan Maulid ini sebagai bangkitnya kita, ghirohnya kita kepada agama ini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat pada diri saya sendiri dan kepada jamaah yang hadir di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menghidupkan hati kita untuk terus menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Wal afu minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian.